Aroma pedesaan selalu mengingatkan saya pada tanah air. Desa ini namanya Kendafros, desa dengan penduduk muslim terbesar di Kesanti. Tidak banyak informasi yang saya tahu sebelumnya tentang desa di pelosok Kesanti ini. Namun yang saya sadari bahwa keberadaan saya di sini disambut dengan sangat ramah. Buat dengerin azan di Eropa tuh bener-bener jarang banget loh. Biasanya kan nggak boleh pakai pengeras suara kan, jadi dengerinnya paling cuma di dalam masjidnya doang. Tapi ini such a rare sight. Ada cerita pilu yang saya dengar kala Nuseibeh kali pertama bercerita tentang kehidupan di desa. Krisis Yunani yang sempat terjadi di seantero negeri berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi sebabkan para lelaki dari desa merantau ke Turki atau Jerman untuk mengais nafkah, meninggalkan keluarga, istri, dan anaknya. Atas kondisi inilah, rata-rata perempuan di desa bekerja. Paling tidak bertahan hidup hingga suami yang mereka cintai kembali pulang. Dari keterampilan menenun inilah, akhirnya salah satu cara para kaum perempuan bertahan hidup. Terlepas dari soal kebutuhan hidup. Zaman dulu, paling tidak seorang gadis yang akan menikah, paling tidak harus memiliki satu kain yang ia buat sendiri. Sebagai bukti bahwa dia telah siap menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya kelak. Every kid to go to the mosque to put the Quran in it. Wow. So it's not sold in the local shops. Okay. Only this village has this tradition. This is a big bag for the crops that they make. You know, the potatoes, the onions that they grow in the field. They put this bag on the horse or the mule and bring it back to their houses. And it's very strong. It is, yeah. Dari yang aku lihat hasil-hasil tenun orang-orang Pomak sini tuh warnanya cerah-cerah gitu. Dia pakai warna merah, warna hijau, warna oranye. Keren sih ini. Lucu kan? Cerita pilu ini akhirnya membuat para generasi muda di desa tidak mau pasrah dengan keadaan. Para remaja, anak muda bersuadaya membangun desa. Nuseibeh menunjukkannya kepada saya. Meski berada di desa, anak-anak muda ini sangat melek informasi dan teknologi. Mereka membangun komunitas dan mengorganisir kegiatan dalam komunitas bernama Kendafros Youth Association. Apa yang mereka lakukan mengingatkan saya bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya. Sebuah gerakan promosi budaya kemudian digagas sebagai jalan membangun desa. This is our traditional socks. Its name is batik. We wear them in the winter, and this is the oldest tradition. And this is the new trend. Oh, that's the one that in trend. So just one color. The latest trend. And since when are you guys starting to make batik? Very old times. Yeah. All our grandparents Yeah. have been doing it for Yeah. many years. Yeah. And these ones are from this village. Only You can't from find them in other villages. Kondisi geografis Yunani bagian utara yang berada di dataran tinggi membuat Kesanti termasuk sebagian besar kampung di dalam teritorinya bercuaca lebih dingin dibandingkan daerah-daerah lain di Yunani. Rumah-rumah penduduk pun dibuat sedemikian rupa agar selalu hangat, termasuk apa yang mereka kenakan. Batik. Batik. This is batik. Keramahan warga desa ini memukau saya. Hal lain yang saya nggak sangka-sangka adalah mendapatkan berbagai jamuan seperti ini.
Jadi tuh mereka udah prepare makanan banyak banget depan aku. Tapi aku nggak ada yang tahu nih makanan apa. So I need you to explain to me one by one what this is. Maybe start from here. Maybe. We can start from the soup. Okay. Here. This is the traditional soup that we make it ourselves with some vegetables. There's pepper, tomato, yogurt, flour, Oh, you guys green use and red flour too. peppers, Okay. things like that. This is potetnik. It's made of potatoes, rice, salt. This is a traditional dessert that only this village has. Okay. Eits, belum selesai. Undangan jamuan lainnya. Tadi tiba-tiba ada bapak-bapak yang ngajakin kita tuh ke rumahnya. Ternyata tuh lagi ada bayi baru lahir gitu adik keluarganya. Jadi dia lagi ngadain akikahan. Jadi semua orang di desa ini tuh di-invite gitu buat makan di rumahnya kayak akikah gitu. Namanya Demidar. Enak banget nasinya. Kayak dia masak nasinya pakai kaldu atau apa gitu. Saya menyerah. Cukup sudah acara makan-makan hari ini. Kendavros kini dihuni oleh sekitar 5.000 penduduk yang mayoritas muslim. Tidak hanya menerima kenyataan bahwa mereka hidup sebagai muslim sejak lahir, para anak muda kini berupaya agar suara mereka dari sini didengar. Tiap tahun, mereka mengadakan pagelaran budaya, bahkan salah satu yang terbesar di Kesanti. Tujuannya menggalang donasi. Ayo, kita masuk ke dalam. Sehingga hasilnya kelak kembali ke desa dalam berbagai bentuk. Salah satunya perpustakaan desa ini. Aku nggak ngerti ini lagu apa, tapi bolehlah seru. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menakdirkan saya melihat kisah ini. Sebagai pertanyaan, apakah kita sebagai manusia telah bermanfaat bagi manusia lainnya?